Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan penjelasan kita tentang kitab Safinatun Najah. Kita sampai pada pasal berikutnya adalah faslun arkanul Islam khamsatun. Pasal yang menjelaskan tentang beberapa rukun-rukunnya Islam. Kita ketahui bahwasanya rukun adalah asas atau pondasi atau dasar di mana seorang muslim, seorang dikatakan muslim ketika dia memenuhi dari rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan seseorang itu tidak memenuhi rukun-rukun yang telah didasarkan oleh Allah, maka orang tersebut belum dikatakan muslim. Sini terangkan bahasanya arkanul islami khamsatun, rukun-rukunnya Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang pertama dan paling utama yang harus dilakukan oleh setiap muslim adalah bersyahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat ini harus diucapkan oleh setiap muslim, dan orang akan dikatakan muslim ketika dia melafazkan syahadat. Terutama bagi orang yang awalnya bukan seorang muslim kemudian masuk Islam, maka dia diwajibkan untuk bersaksi atau syahadat dengan melafazkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga ketika non-muslim melafazkan syahadat, maka syahadat tersebut menjadi syarat seseorang bisa masuk terhadap agama Islam. Andaikan seorang non-muslim ingin masuk Islam dengan tanpa membaca syahadat, maka Islamnya akan batal atau tertolak atau tidak bisa dikatakan seorang muslim. Wa iqamus shalat. Rukun Islam yang berikutnya adalah mendirikan sholat. Kita ketahui bahwasanya sholat adalah ibadah yang sangat diwajibkan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking diwajibkannya, apapun keadaan seseorang, meskipun nyawa masih berada pada diri seseorang, maka sholat diwajibkan atas orang tersebut. Sehingga ketika seseorang tidak bisa berdiri dengan sholatnya, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Apabila orang tersebut tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, maka boleh dalam keadaan tidur miring. Apabila tidak bisa, maka dengan tidur terlentang. Apa tidak bisa, maka isyarat dengan kelopak mata. Apabila tidak bisa, maka isyarat dengan hati. Saking wajibnya sholat, maka Rasulullah menganjurkan hal yang demikian. Karena apa? Karena sholat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah selagi nyawa masih berada pada jasad diri seseorang tersebut. Di sini juga diterangkan bahwasanya sholat adalah afdhalul ibadah al-badaniyah dzahirah. Sholat adalah ibadah yang paling utama yang berbangsa badan. Jadi di sini ibadah itu terbagi menjadi 2. Keseluruhan ibadah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ibadah badaniyah. Di antara ibadah badaniyah yang lain selain sholat adalah haji, zakat, dan lain sebagainya. Puasa. Maka ibadah ini adalah berkaitan dengan badan, berkaitan dengan fisik. Contohnya adalah sholat. Sholat adalah ibadah yang berkaitan dengan badan, di mana seseorang bisa berdiri, ruku, sujud, dan sebagainya. Begitu juga dengan puasa. Puasa adalah salah satu ibadah badaniyah
karena berhubungan dengan badan, di mana seorang dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dia melakukan ibadah puasa dengan tanpa makan minum dan menghindari sesuatu yang membatalkan puasa, itu adalah dengan badan. Begitupun dengan zakat pun sama demikian, haji pun sama. Jika seorang sa'i dengan cara berjalan, dengan cara berlari kecil, kemudian tawaf dengan cara mengelilingi Ka'bah dengan fisiknya, dengan badannya, kemudian lempar jumroh, yaitu melempar batu pada 3 jumroh tersebut, itu pun sama dilakukan oleh anggota badan. Kemudian ibadah selain ibadah badaniyah, ada yang dinamakan ibadah qalbiyah, ibadah yang berbangsa qalbi ataupun hati. Ibadah ini berurusan dengan hati, berurusan dengan qalbi. Di antaranya adalah iman, kemudian makrifat, tafakkur, tawakal, sabar, roja, ridho, qadha, menerima qadha dan qadar, cinta kepada Allah, taubat, kemudian bersuci dari najis dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan dengan anggota batin, anggota hati. Katakan bahwasanya dari kedua ibadah tadi, baik itu ibadah badaniyah dan ibadah qalbiyah, yang paling baik adalah ibadah qalbi. Karena apa? Karena ibadah qalbi adalah urusannya dengan hati, urusannya dengan keikhlasan, urusannya dia dengan Allah langsung. Berbeda dengan ibadah badaniyah. Jika seseorang secara fisik itu adalah ibadah, belum tentu hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun fisiknya itu menahan lapar dari pagi hingga sore, belum tentu dia itu murni puasa. Atau hanya menampakkan diri di hadapan manusia, namun sejatinya dia tidak puasa. Jadi di antara dua ibadah tersebut, baik itu ibadah badaniyah maupun ibadah qalbiyah, yang terbaik adalah ibadah qalbiyah karena berurusan dengan hati, keikhlasan, kemurnian, kesucian hati seseorang tersebut. Wa ita'uz zakah. Kemudian rukunnya Islam yang berikutnya adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat bagi yang mampu. Di sini dikatakan bahwasanya zakat dalam Islam itu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berkaitan dengan jiwa, raga, itu adalah zakat fitrah, kesucian diri. Ada juga yang dinamakan dengan zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang berkaitan dengan harta. Ketika seseorang sudah mencapai nisabnya, ketika seseorang sudah mencapai haulnya, maka seseorang itu wajib zakat. Baik itu zakat tumbuh-tumbuhan, ataupun zakat perniagaan, ataupun zakat yang lainnya. Ketika sudah mencapai nisab dan haul 1 tahun, maka seseorang itu wajib zakat. Sehingga seseorang dikatakan mukmin, seseorang dikatakan muslim ketika dia mau menunaikan zakat. Tidak ada pertentangan, tidak ada perlawanan, tidak ada keingkaran di dalamnya. Dengan tulus hati, dengan mengharapkan ridha Allah, maka seseorang itu dikatakan muslim ketika mau menunaikan ibadah zakat. Kemudian rukun Islam yang berikutnya adalah shaum Ramadan, melakukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan bagi muslim pada bulan Ramadan. Wajib hukumnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tidak boleh ada sesuatu yang membatalkan di tengah-tengah puasa, kecuali seseorang itu dalam keadaan udzur. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang terakhir adalah haji di Baitullah, haji di Mekkah, haji di Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi seseorang yang mampu. Ini pun sebagai dasar, sebagai rukun Islam yang paling akhir, yang kelima, dirikan ibadah haji ini dikhususkan bagi seseorang yang mampu.
Mampu di sini tidak hanya tentang harta, tidak hanya tentang bagaimana seorang itu mencukupi kebutuhannya